Minasan, Ohayo gozaimasu. Watashi tachi wa kyou koko ni irashaimashite ureshii desu. Hajimemashite, Atiko to moshimasu. Kyou wa minna de tanoshiku issho ni sugosou to omotte imasu. Yoroshiku. Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil, tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Mbak Siti Atikoh memang perempuan yang luar biasa. Dia berani jalan sendiri, berkeliling sendiri, menyapa masyarakat sendirian. Di panggung itu, di atas panggung itu dia berdiri sendirian, berpidato dengan lantang, mempesona puluhan ribu masyarakat yang sengaja datang untuk menjumpainya. Mbak Atikoh adalah bintang tak terduga dari kampanye ini. Adu kualitas Siti Atikoh dan Ferry Farhati, dua calon ibu negara Republik Indonesia, yang satu tuai pujian karena keanggunan dan kepintaran, yang satunya kena skandal dana hibah PAUD. Waduh. Kita mulai dengan secara undang-undang masih harus dibereskan tingkat nasional. Sekarang bagaimana dengan DKI, mulai tahun ini kita alokasikan dana khusus untuk guru PAUD. Dan kita ingin nanti makin hari makin besar, dan kita ingin fasilitas, bukan hanya kesejahteraan gurunya yang kita tingkatkan, tetapi juga kondisi PAUD-nya kita tingkatkan, terutama PAUD-PAUD di daerah-daerah yang hari ini masyarakatnya masih belum sejahtera, karena harapan perubahan ada pada anak-anak mereka. Saya suka langganan majalah. Saya suka cerita-cerita di majalah Bobo, di majalah Hai. Kalau hari apa mungkin datang itu majalah Hai. Kan ceritanya cerita anak-anak ini. Penulis favorit saya Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Bukan cuma sosok capres-cawapresnya, para istri yang otomatis akan mendampingi mereka kelak turut menuai atensi publik. Termasuk yang belakangan ramai dibandingkan adalah sosok istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, dan istri Anies Baswedan, Ferry Farhati. Ferry Farhati Ganis. Pasalnya, kedua wanita hebat ini rupanya sama-sama lulusan Universitas Gadjah Mada dengan rekam jejak pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, jika membandingkan riwayat pendidikan dari Siti Atikoh dan Ferry Farhati, kira-kira siapa ya yang akan lebih unggul? Riwayat pendidikan Siti Atikoh Supriyanti adalah sebagai berikut. Istri Ganjar Pranowo ini lahir pada 25 November 1971 di Purbalingga, Indonesia, dan telah menikah selama 24 tahun. Dari pernikahan tersebut, Siti Atikoh dan Ganjar dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Namun sebelum menikah, Siti Atikoh diketahui pernah menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian setelahnya, Siti Atikoh meneruskan studi ke jenjang S2 Kebijakan Publik di Universitas Tokyo, Jepang. Semasa menempuh pendidikan S1 itulah, Siti Atikoh pertama kali bertemu dengan Ganjar yang merupakan kakak tingkatnya dengan selisih 3 tahun. Pada tahun 94, Siti Atikoh dan Ganjar saling berkenalan selama melaksanakan KKN di Desa Bantir, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Istri Capres nomor urut 3 tersebut bahkan sempat viral beberapa waktu lalu karena handal dalam berpidato dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Jepang dan Inggris, dalam acara Asosiasi Studi Jepang di Indonesia, ASJ Annual International Symposium and Seminar on Japanese Studies in Indonesia. Pidato Ibu Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu pun disambut riuh tepuk tangan peserta forum ASJ Annual. Acara bertemakan Human Security Issues, Revisiting the Concept of Human Security from the Perspective of Japan and Indonesia itu dilaksanakan di Kompleks Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta, Jateng, 7 Desember 2023. Atikoh merupakan Dewan Kehormatan Asosiasi Studi Jepang di Indonesia. Dan selanjutnya, riwayat pendidikan Ferry Farhati Ganis. Ferry Farhati Ganis dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada 6 Agustus 1971. Ferry diketahui menikah dengan Anies Baswedan sejak tahun 96 dan kini telah dikaruniai 4 orang anak. Seperti Siti Atikoh, Ferry diketahui telah menamatkan pendidikan S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada sebelum dinikahi Anies.
Lalu pada 2002, Ferry melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana untuk program studi Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Selama pendidikan S2 inilah Ferry sempat mengabdi sebagai teaching assistant hingga mendapatkan beasiswa dari Philanthropic Educational Organization dan American Indonesian Cultural and Educational Foundation. Ferry sempat menjalani internship di DeKalb County Women, Infant and Children yang kemudian mendorongnya untuk menekuni bidang parenting education di NIO. Tapi sayangnya ada sedikit celah dalam rekam jejak Ferry Farhati. Seperti dilansir dari berbagai sumber, Ferry sempat tersangkut skandal dana hibah PAUD. Kala Anies menjadi gubernur Jakarta, Anies secara sadar pernah memberikan dana hibah sebesar 40 miliar kepada Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Himpaudi. Ini pertama kalinya Himpaudi mendapatkan hibah. Dan yang menjadi skandal adalah entah murni sebuah kebetulan dan bukan disengaja, Anies memberikan dana hibah ke Himpaudi setelah mengangkat istrinya menjadi Bunda PAUD. Sebelumnya, Anies mengukuhkan istrinya Ferry Farhati Gani sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta. Ia menyatakan bertekad menjadikan PAUD di Jakarta sebagai yang terbaik. Bahkan Anies berjanji membahagiakan para pendidiknya dan mengupayakan menambah PAUD di daerah Jakarta. Nah, pertanyaannya, apakah Anies akan melakukan hal yang sama jika bukan istrinya yang menjabat sebagai Bunda PAUD? Ini penting untuk membuktikan keberpihakan Anies memang untuk rakyat kecil dan pendidikan anak usia dini. Hal ini yang perlu dipertanyakan juga jika Anies memberikan dana hibah 40 miliar ke Himpaudi karena faktor istrinya yang dia lantik sebagai Bunda PAUD, maka artinya keberpihakan Anies bukan untuk rakyat kecil, namun untuk istrinya sendiri. Apa yang saya tulis di artikel ini memang masih sebatas analisa yang tentu bisa benar dan bisa salah. Hanya saja saya tidak yakin Anies akan tetap memberikan dana hibah ke Himpaudi jika bukan sang istri yang menjadi Bunda PAUD, bukan? Jadi kira-kira mana nih yang lebih pantas jadi ibu negara Republik Indonesia? Ini saya cuma ngomongin ibu negara nomor 1 dan 3 ya. Karena ya seperti yang kita tahu, nomor 3 kan jomblo alias gak punya titik-titik-titik. Ya gitu deh. Bagaimana menurut Anda? Kalau menaikkan elektabilitas itu ya sudah optimisme kami, bahkan sudah merupakan keyakinan. Elektabilitas ini akan terus bergerak dari yang ada karena survei itu setiap hari bisa berubah. Dan itu tergantung pada perkembangan situasi sampai pada hari terakhir. Soal istilah dasmoetik itu tidak ada di tempat kami, jadi saya tidak tahu. Edian, pasca debat Cawapres, elektabilitas Ganjar Mahfud melejit, sentimen positif tertinggi untuk Mahfud MD. Terbukti yang paling siap dengan jawaban Tokcer, ya cuma Cawapres nomor 3. Kita bukan apa, Pak Mahfud itu orangnya sangat disiplin sekali, ya. Yang carbon capture itu adalah pertanyaan yang nanti pada sesi yang keempat, debat keempat, bukan sekarang. Itu bagian daripada lingkungan gitu. Jadi tahu Pak Mahfud itu orang yang sangat disiplin. Jadi Pak Mahfud mengatakan, loh, kok sekarang nanti dong pertanyaan itu nanti. Jadi nanti yang kita bahas mengenai carbon capture. Saya mau bilang begini, Mahfud MD itu malam ini menurut saya tampil sebagai capres, untungnya sesuai dengan bidangnya dia yang paling patuh pada peraturan. Itu pantas betul dicatat loh. Yang pertama, dia itu gak jalan-jalan. Kan ditanyain, boleh jalan-jalan gak sih sebetulnya gitu ya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Debat Cawapres saat ini memang kelihatannya lebih seru daripada debat Capres yang sudah dilakukan beberapa minggu lalu. Terlihat ketiga Cawapres menjadi sangat sengit perdebatannya karena pertanyaan-pertanyaannya juga sangat kelihatan berkualitas oleh KPU. Setiap pertanyaan yang dikeluarkan KPU dijawab dengan sangat amat lancar oleh Gibran. Ya kita tahulah kenapa. Ya nggak perlu kita perdebatkan lagi kalau Gibran memang kelihatan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan KPU. Ya kalau untuk alasannya sih kita semua tahu ya. Ya karena jalur paman saja bisa dilewati, apalagi jalur perdebatan. Hahaha. Dan Mahfud MD juga terlihat sangat luar biasa dalam menjawab setiap pertanyaan yang memang tidak pernah diketahui sebelumnya. Karena memang KPU merahasiakan seluruh pertanyaannya kepada Cawapres nomor urut 3 itu. DPP PDIP puas dengan penampilan debat Cawapres Profesor Mahfud. Mahfud dinilai sebagai sosok berpengalaman.
tegas dalam memberantas korupsi, namun selalu berbicara tentang manfaat kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan wong cilik. Kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, kalau Mas Gibran lebih banyak bicara makro, maka Profesor Mahfud satu-satunya yang berbicara tentang infrastruktur sosial bagi wong cilik. Berdasarkan dari Pusat Pemantauan Sosmed TPNGP MMD, kepuasan terhadap Profesor Mahfud nampak dari tingginya sentimen positif sebesar 39,7%. Sementara Gibran 19,2%, Caimin 14,4%. Kata Hasto, publik merespon negatif atas jebakan pertanyaan Mas Gibran ke Caimin. Penyebutan SGIE tanpa menyebutkan kepanjangannya merupakan pertanyaan jebakan, multitafsir, dan akhirnya malah memukul balik Mas Gibran dengan sentimen negatif 28,7%, jauh lebih tinggi daripada Profesor Mahfud yang sebesar 18,2%. Demikian halnya terkait hilirisasi. Profesor Mahfud lebih mengedepankan kemanfaatan bagi rakyat agar ekonomi Indonesia semakin berdaulat. Hasto berkata, kesimpulan akhir, Profesor Mahfud mampu meyakinkan bahwa dengan memberantas korupsi akan memberikan manfaat bagi wong cilik berupa peningkatan kualitas pendidikan, penurunan harga kebutuhan pokok rakyat, dan penciptaan lapangan kerja secara masif. Ya jelas moncarnya lah, yang namanya pengalaman bertahun-tahun memang tidak bisa bohong. Nah, kembali ke debat Cawapres. Untuk pertanyaan langsung dari KPU, kelihatan 3 Cawapres itu bisa menjawab dengan baik, meskipun yang satu ini yang namanya Gibran kelihatan jauh lebih lancar karena kita tahu sama-sama kenapa. Tapi yang menjadi hancur elektabilitasnya Gibran adalah ketika dia menanggapi atau ketika dia ditanggapi oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Lucu banget ketika ditanggapi oleh Mahfud MD, Gibran hanya membalas untuk mencari saja sendiri di Google. Emang deh si ayam sayur, kelihatan banget nggak bisa menjawab, malah suruh googling. Itu mah anak gua juga bisa. Sungguh itu bukan jawaban yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, karena Google itu belum tentu memberikan jawaban yang benar, karena bisa saja bersumber dari sumber yang salah atau hoax atau website yang ngaco. Benar-benar orang ini nggak bisa berdebat dan hanya bisa main jalur belakang. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana keniscayaan dalam memilih Pak Ganjar dan Mahfud. Karena mereka tidak sekedar ngoceh dan ngomong, juga melakukan program-program yang sama sekali baru. Melainkan mereka melanjutkan dan memperbaiki apa yang sudah dijalankan, namun masih perlu penyempurnaan. Bagaimana menurut Anda?